Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Dalam edisi kali ini kita angkat tema, menurut ahli, dampak kejatuhan Country Garden bisa mencapai 40 kali lebih hebat dari Evergrande. Sahabat Suara Patriot, saat ini seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah kita sangat menggantungkan diri ke China. Pemerintah China mendapat karpet merah, padahal ekonomi China sudah limbung dan menunggu waktu untuk bangkrut. Banyak indikasi yang menunjukkan keruntuhan itu. Dua indikator utamanya adalah dari sisi properti dan manufaktur. Indeks industri manufaktur turun di bawah ambang batas 50 poin. Penjualan real estate menurun 27% dari tahun ke tahun. Mengapa ekonomi China ini perlu menjadi sorotan kita? Karena apa yang terjadi dengan China akan berdampak besar terhadap Indonesia. Indonesia memiliki hubungan ketergantungan yang signifikan terhadap China, di mana China bukan hanya menjadi konsumen utama barang mentah dari Indonesia, tetapi juga penyuplai bahan baku untuk sektor industri di tanah air. Pelemahan ekonomi China memiliki dampak besar terhadap perdagangan dan perekonomian kedua negara. Data dari Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan bahwa nilai ekspor non-migas Indonesia ke China pada semester pertama tahun 2023 mencapai 29,9 miliar atau setara dengan 24,7%. China juga menjadi negara asal impor terbesar bagi Indonesia dengan total impor mencapai 32,56%. Neraca perdagangan antara Indonesia dan China masih menunjukkan defisit. Besarnya proporsi ekspor dan impor dengan China memiliki dampak langsung terhadap kesehatan ekonomi Indonesia, terutama karena China juga merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia. Investasi China pada semester pertama tahun 2023 mencapai 3,8 miliar US dollar, menempatkan di peringkat kedua setelah Singapura yang mencatat investasi sebesar 7,87 miliar dolar. Sejarah ekonomi menunjukkan bahwa fluktuasi ekonomi China memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Ketika pertumbuhan ekonomi China mengalami penurunan drastis menjadi 7% pada tahun 2015, dampaknya juga dirasakan oleh ekonomi Indonesia yang hanya mampu tumbuh sebesar 4,9%. Dengan demikian, dinamika ekonomi China tidak hanya mempengaruhi perdagangan, tetapi juga investasi dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di Indonesia. Nah, sekarang kita beralih ke kondisi ekonomi China. Beberapa ahli berpendapat bahwa dampak dari kegagalan bayar Country Garden bisa 40 kali lebih besar dibandingkan Evergrande. Seperti dilansir Reuters, Country Garden belum memberikan tanggapan langsung apakah pihaknya telah gagal membayar utangnya. Namun mereka menegaskan kembali ekspektasi bahwa mereka tidak akan mampu memenuhi kewajiban pembayaran seluruh utang luar negerinya. Perusahaan berharap dapat menemukan solusi komprehensif untuk situasi ini. Seperti diberitakan sebelumnya pada tanggal 10 Oktober, Country Garden mengumumkan bahwa hingga tanggal tersebut pihaknya belum melakukan pembayaran pokok sebesar 470 juta dolar Hong Kong atau sekitar 60 juta US dollar berdasarkan utang tertentu. Perusahaan juga memperkirakan bahwa mereka tidak akan mampu memenuhi kewajiban pembayaran utang luar negerinya, termasuk obligasi US dollar. Cendekiawan terkenal dan tokoh media mandiri terkemuka Wen Zhao telah menganalisa bahwa jika Country Garden menjual aset berharganya untuk melunasi hutangnya, hal ini akan sangat membatasi potensi pendapatannya di masa depan. Pada dasarnya, ini akan menjadi sebuah pernyataan kebangkrutan finansial kepada dunia yang akan menyebabkan penurunan harga saham secara signifikan. Para kreditor akan menjadi lebih tegas dalam menuntut pembayaran kembali dan kurang bersedia memberikan perpanjangan utang. Jika Country Garden berupaya mendapatkan utang baru untuk melunasi kewajiban lama selama beberapa tahun ke depan, efek domino dari gagal bayar Evergrande akan menghalangi pemberi pinjaman
untuk menawarkan pinjaman kepada perusahaan real estate tersebut. Wen Zhou menunjukkan bahwa meskipun situasi keuangan Country Garden mungkin tampak lebih baik daripada Evergrande, masalah yang lebih signifikan adalah banyaknya properti yang tidak terjual, yang 4 kali lebih besar daripada Evergrande. Wen Zhou percaya bahwa peristiwa bencana seperti keruntuhan mendadak di Country Garden mungkin tidak akan terjadi dengan mudah. Namun, ketika hari itu tiba, dampaknya bisa 14 kali atau bahkan 40 kali lebih besar daripada Evergrande. Hal ini bukan karena daya ledak Country Garden lebih besar, melainkan seluruh masyarakat telah menjadi lebih rapuh. Ia mengilustrasikan dengan sebuah contoh. Ketika seseorang tersedak makanan, jumlah sel otak yang mati akibat kekurangan oksigen akan berlipat ganda setiap menitnya, dari menit pertama hingga ke menit keempat. Namun pada menit kelima, jumlah sel otak yang mati meningkat 10 kali lipat atau 20 kali lipat. Dan jika situasi tidak teratasi pada menit tersebut, orang tersebut akan meninggal. Pada bulan September, setelah penangkapan ketua grup Evergrande China, Su Jiayin, ada laporan bahwa pendiri Country Garden, Yang Guoxiang, dan direktur Yang Huiyang meninggalkan China. Dilaporkan juga bahwa Yang Guoxiang telah menjual salah satu jet pribadinya, dan satu lagi sedang ditawarkan untuk dijual. Selain itu, menurut surat kabar beberapa sumber internal dari Country Garden mengonfirmasi bahwa keluarga yang juga termasuk Yang Guoxiang baru-baru ini memberikan pinjaman tanpa bunga sebesar 300 juta kepada Country Garden. Sementara itu, perusahaan real estate China lainnya, Simao Group, juga terbebani utang dalam jumlah besar di tengah lesunya pasar real estate. Xu Rongmao, pimpinan grup Simao, juga melikuidasi aset pribadinya untuk melunasi hutang-hutang tersebut. Menurut Time Finance, pada tanggal 17 Oktober, Xu Rongmao mencantumkan portofolio investasi peternakan sapi di Australia Barat untuk dijual, yang ditawarkan dengan harga sekitar 250 juta dolar Australia atau setara dengan 17,72 dolar US. Ekonomi China tidak baik-baik saja. Semoga para pemimpin segera sadar, bekerja sama dan percaya dengan PKC, Partai Komunis China, secara buta akan berdampak buruk dengan ekonomi, kedaulatan, dan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Jika China jatuh, Indonesia pun akan jatuh bersamanya. Siapa yang bertanggung jawab? Tentu para pemimpin yang saat ini memihak buta ke PKC, dan semua mereka pada akhirnya perlu mempertanggungjawabkan keputusan-keputusannya. Bekerja sama dengan PKC yang komunis, penuh kebohongan, kekerasan, dan adu domba, kita akan tertular sifatnya. Indonesia pun akan diliputi oleh kebohongan, kekerasan, dan adu domba. Semoga pemimpin Indonesia berani bersikap menolak komunisme. Saya Chandra Tua, mohon undur diri.